Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku doain semoga teman-teman semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, aku senang banget akhirnya gajian. Dan seperti biasa, sebelum uangnya aku gunakan untuk membeli keperluan ini dan itu, aku itu wajib banget untuk membuat rencana anggaran bulanan. Nah, jadi sebenarnya aku itu buat video ini di awal bulan Februari, akan tetapi handphone aku itu bermasalah. So, aku baru sempat ngedit plus dubbing video ini sekarang. Dalam mengatur keuangan, aku itu masih betah banget menggunakan metode Kakeibo ala orang Jepang. Karena metode ini tuh bener-bener bagus banget dan membuat aku bisa menghemat pengeluaran sampai dengan 30%. Oh ya, FY ini, aku itu pengangguran. Jadi uang yang aku kelola setiap bulannya berasal dari gaji suami aku. Biasanya dalam mengatur keuangan, suami itu langsung menyisihkan 20% dari gajinya untuk ditabung, dan sisanya lagi itu diberikan ke aku untuk aku kelola sendiri. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, di bulan ini suami ngasih aku uang sebesar 4 juta rupiah. Kalau dipikir-pikir ini tuh kategori banyak banget ya, karena kita itu masih berdua, terus belum punya momongan juga. Nah, akan tetapi kita itu punya tanggungan, terkhusus mertua aku. Nah, banyak banget juga nih di antara teman-teman yang kemudian bertanya, kok mertuanya dikasih uang sementara orang tua sendiri nggak dikasih uang? Nah, jadi gini teman-teman, kondisi yang terjadi di mertua aku dan di orang tua aku itu benar-benar berbeda. Nah, mertua aku itu udah sakit-sakitan, udah nggak bisa mencari nafkah. Jadi sebagai anak laki-laki emang udah tanggung jawab dia untuk menafkahi orang tuanya. Nah, sebagai seorang istri yang paham akan hal tersebut, aku itu wajib banget untuk mensupport suami, menyokong suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, salah satu caranya ialah dengan memberikan nafkah kepada orang tua. Ya, walaupun jumlahnya nggak begitu banyak ya, tapi semoga dengan ini bisa membantu perekonomian mertua aku. Kemudian orang tua aku sendiri, mama itu udah meninggal, sementara bapak juga udah berkeluarga. Alhamdulillah, suatu kesyukuran juga bagi aku, bapak itu masih sehat untuk mencari nafkah. Jadi kalau aku mau ngasih untuk bapak itu jumlahnya nggak sebanyak aku ngasih mertua gitu. Dan paling sering uang yang akan dikasih untuk bapak itu udah disiapkan langsung oleh suami aku. Dari cerita ini aku tuh berharap banget bisa menginspirasi dan membuka pola pikir teman-teman semua, terkhusus para istri, agar menyadari bahwa anak laki-laki itu sebenarnya tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Apalagi jika kondisi mertua kita itu benar-benar masih serba kekurangan. Nah, sebagai seorang istri, kita itu wajib banget untuk menyisihkan uang yang diberikan oleh suami untuk diberikan kepada mertua kita. Jadi nggak ada lagi loh istilahnya istri tuh ngambek-ngambek kalau suami ngasih duit untuk orang tuanya. Nggak boleh loh ya, karena bagaimanapun juga surga suami kita itu masih terletak di telapak kaki ibunya. Lain halnya nih dengan kita, setelah kita berumah tangga, maka surga kita itu terletak pada ridho suami. Oke? Oh iya teman-teman, pengeluaran aku di bulan Februari ini kurang lebih sama ya dengan bulan-bulan sebelumnya. Akan tetapi untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan lebih sebesar 700.000 rupiah karena di bulan ini aku itu ada kewajiban untuk membeli beras. Dan berhubung keuangan aku itu benar-benar sangat minim banget, maka di bulan ini aku tuh nggak ada agenda liburan. Jadi kalau aku ngerasa boring atau benar-benar butuh refreshing, aku bakalan ngajak suami untuk jalan-jalan sekitaran kompleks, ataupun nonton di rumah aja.
Nah, ini nih yang harus kita sadari dan kita buka pola pikir kita bahwa sebenarnya liburan itu nggak harus sesuatu hal yang mengeluarkan uang banyak atau membutuhkan uang banyak. Karena kalau misalnya kita sampai saat ini masih berpikir bahwa liburan itu adalah sesuatu hal yang membutuhkan uang banyak, ya udah deh, saat kita nggak punya duit sama sekali, kita itu akan menjadi pribadi yang mudah stres, mudah marah-marah. Aduh, jangan sampai deh rumah tangga kita itu jadi kacau balau hanya karena masalah ini. Oh ya, ada beberapa komentar dari teman-teman di video aku sebelumnya yang mengatakan bahwa aduh, aku tuh malas banget deh kalau membuat rencana anggaran bulanan harus ditulis-tulis dulu. Soalnya tulisan aku tuh gak bagus dan aku juga males nulis. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita mau bisa mengelola keuangan dengan baik, ya salah satu konsekuensinya adalah kita tuh harus catat berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, berapa uang yang tersisa setiap bulannya, atau berapa minus kita di bulan ini. Nah, ini nih yang harus kita waspadai. Kalau kita nggak membuat rencana anggaran bulanan, kita nggak pernah nulis berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, kemana perginya uang kita itu terkadang bingung sendiri gitu loh. Ini baru-baru gajian, kok uang udah habis aja ya? Padahal kan masih banyak kebutuhan aku yang lain yang belum terpenuhi. Akhirnya tanpa sadar kita mulai berpikir untuk ngutang dengan alasan, ya aku harus gimana lagi kak kalau nggak ngutang, kan masih banyak kebutuhan aku yang lain yang belum terpenuhi. Nah, jika kita menyadari hal tersebut, seharusnya itu kita jadikan motivasi untuk membuat rencana anggaran bulanan, biar nanti kita itu nggak salah dalam menentukan prioritas. Oh ya teman-teman, setelah aku membuat rencana anggaran bulanan, aku lanjut untuk menceklis pengeluaran aku yang transaksinya itu melalui transfer atau via online. Nah, kalau udah selesai, baru deh aku lanjut untuk memilah-milah uang yang kemudian akan aku masukkan ke dalam wallet organizer kayak gini. Oh ya teman-teman, untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan sebesar Rp600.000. Akan tetapi uang ini nggak akan aku simpan dalam satu folder, tapi bakalan aku pisah-pisahin lagi nih. Untuk pekan pertama, aku tuh hanya boleh belanja lauk pauk di pasar sebesar Rp150.000. Kemudian untuk pekan kedua sebesar Rp150.000, begitu juga untuk pekan ketiga dan pekan keempat. Jadi prinsipnya setiap pekannya aku itu nggak boleh membeli lauk pauk lebih dari Rp150.000. Nah, agar aku benar-benar bisa konsisten menerapkan hal ini, sebelum aku pergi ke pasar, aku itu wajib banget mencatat kira-kira apa-apa aja nih yang harus aku beli. Dan juga kalau aku ke pasar, benar-benar hanya membawa uang sebesar Rp150.000, nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau aku nggak seperti itu, yang terjadi adalah lihat sayuran yang seger-seger, semuanya bakalan dibeli. Lihat ikan yang seger-seger juga bakalan dibeli. Akhirnya kita belanja over budget dan segala perencanaan kita di awal bulan itu jadi kacau balau. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya aku udah menyelesaikan membuat rencana anggaran bulanan. Terus uangnya juga udah aku pisahkan di dalam wallet organizer kayak gini. Semoga keuangan aku di bulan ini tetap terkontrol. Oh iya, berhubung aku lagi malas banget nulis, makanya catatan pengeluaran aku nggak aku buat dalam bentuk tabel, tapi aku buat dalam versi kayak gini aja. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.